Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah yang kami buat mengenai analisis penerapan risiko keuangan pada lembaga keuangan syariah. Ini merupakan salah satu pemenuhan tugas kami pada matkul manajemen risiko lembaga keuangan syariah yang diampu oleh Dr. Andes Heri Nugraha SE MSI. Teman-teman, di era digitalisasi dan perkembangan produk keuangan yang super cepat saat ini menjadi suatu tantangan bagi lembaga keuangan, apalagi khusus untuk lembaga keuangan syariah. Karena kenapa? Karena lembaga keuangan syariah harus mengelola tetap agar resiko kepatuhan kepada syariah ini tetap terjaga atau syariah compliance risk yang memastikan agar semua aktivitas bisnis dari lembaga keuangan syariah ini tetap pada koridor-koridor nilai-nilai Islam. Presentasi atau pemaparan dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu tentang manajemen risiko ya. Selanjutnya untuk bagian pembahasan saya sebetulnya tentang pengertian daripada manajemen risiko, manajemen risiko lembaga keuangan syariah. Di mana di sini akan merujuk pada regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya. Bagaimana di POJK, baik di POJK nomor 18 tahun 2016 maupun POJK nomor 44 tahun 2020, itu dijelaskan bahwa manajemen risiko itu adalah proses yang dilakukan secara terstruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan juga mengendalikan risiko yang ada. Nah, itu manajemen risiko berdasarkan OJK. Jadi saya ulangi, pengertian manajemen risiko berdasarkan OJK itu disebutkan bahwa manajemen risiko adalah proses yang dilakukan secara terstruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan juga mengendalikan risiko yang ada. Nah, khusus di lembaga keuangan syariah, ada sedikit perbedaan nih dibandingkan dengan konvensional. Syariah dengan konvensional ada perbedaan. Nah, berdasarkan SOJK nomor 25 tahun 2023, manajemen risiko di bank syariah itu tidak sama dengan konvensional. Jadi, ada beberapa perbedaan antara manajemen risiko di bank konvensional dengan bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Nah, di mana letak perbedaannya? Di mana pada lembaga atau perbankan syariah itu tidak hanya fokus pada aspek keuangannya saja, tetapi harus memperhatikan prinsip makosid syariah. Di mana prinsip makosid atau makosid syariah itu ada 5, hifdudin, hifdun nafas, hifdul akal, hifdun nasl, hifdul mal. Jadi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Nah, pada manajemen resiko itu salah satunya bagian makosid syariah yaitu hifdul mal, menjaga harta. Bagian daripada makosid syariah atau maksud tujuan syariah. Artinya setiap pengelolaan resiko harus tetap menjaga nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan transparansi sesuai dengan prinsip syariah. Begitu juga larangan dari syariahnya harus tidak ada seperti goror, maisir, riba, itu juga harus tidak adanya. Jadi kesimpulan untuk manajemen resiko di lembaga keuangan syariah itu selain daripada proses terstruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, dan juga mengendalikan risiko yang ada, itu juga harus memasukkan prinsip-prinsip syariah. Tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi dibahas mengenai latar belakang, lalu juga ada definisi. Nah, sekarang masuk kepada jenis-jenis risiko. Nah, yang pertama, ini ada risiko kredit atau pembiayaan. Nah, risiko ini yaitu risiko akibat nasabah gagal memenuhi kewajiban sesuai dengan akad. Nah, yang kedua,
ini ada risiko operasional, yang mana risiko ini bisa muncul akibat kegagalan dalam sistem teknologi, human error, dan juga serangan cyber di era yang digital ini. Nah, untuk risiko yang ketiga, ini yaitu risiko likuiditas, yaitu pada saat lembaga keuangan syariah ini kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo karena ketidakseimbangan dalam arus kasnya. Nah, di samping dari ketiga risiko tersebut, muncul juga risiko-risiko yang lain, seperti risiko reputasi, yang mana risiko ini sangat sensitif, gitu ya, dengan persepsi negatif publik. Lalu muncul juga risiko kepatuhan. Nah, untuk kepatuhan ini kayak double gitu ya, patuh kepada peraturan atau regulasi OJK dan juga patuh kepada prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN MUI. Nah, ada satu lagi risiko, yaitu ada risiko strategik, yang mana ini risiko yang mana ya, yang mana salah dalam mengambil keputusan dalam berbisnis. Nah, itu mungkin untuk jenis-jenis risiko. Nah, untuk menghadapi resiko yang sudah dijelaskan sama Rijal tadi, bagaimana sih implementasinya di lapangan? Menurut ketentuan OJK, ada 4 pilar utama yang harus diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Pilar pertama adalah pengawasan aktif dari direksi atau dewan komisaris, yaitu termasuk perannya Dewan Pengawas Syariah. Pilar kedua adalah harus ada kebijakan dan prosedur resiko yang tertulis. Yang ketiga, diperkuat dengan sistem pengendalian intern untuk meminimalkan fraud atau penyimpangan. Dan pilar yang keempat adalah sistem informasi manajemen risiko yang memadai agar pihak manajemen bisa mendapatkan data profil secara akurat dan real time. Sebagai kesimpulan, manajemen lembaga keuangan syariah ini bukan hanya sebagai alat untuk menanggulangi kerugian finansial semata, tapi juga untuk menjaga amanah masyarakat dan memastikan agar keberlangsungan usaha ini tetap terjaga sesuai dengan koridor-koridor nilai-nilai Islam. Kesimpulan untuk manajemen resiko di lembaga keuangan syariah itu selain daripada proses terstruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, dan juga mengendalikan risiko yang ada, itu juga harus memasukkan prinsip-prinsip syariah. Tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah. Nah, untuk sebagai penutup atau kesimpulan dari kelompok kami ya, jadi kami menyarankan agar lembaga keuangan syariah terus meningkatkan kualitas sistem manajemen resiko, terutama di era digital seperti sekarang. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia, atau dalam syariahnya biasa disebut SDI ya, sumber daya insani. Itu harus ditingkatkan supaya benar-benar paham tentang resiko khususnya yang berbasis syariah beserta prinsip-prinsip syariahnya. Oke, tinggal diedit. Nah, untuk kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tadi, mungkin bagi peneliti selanjutnya disarankan juga untuk melakukan studi kasus empiris agar didapatkannya hasil mitigasi yang lebih spesifik. Bukan hanya teori, tapi bisa terjun juga kepada lapangannya gitu ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada dosen pengampu kita Pak Heri Nugraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.